Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Baik. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, salah satu dari temanmu untuk memimpin lagu kita di depan. Stella lah, adalah untuk memimpin lagu. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Baik, silakan duduk semua. Sebelum kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya mau tes konsentrasinya dulu ya, apakah sudah siap atau tidak ini. Nah, perhatikan ya. Nah, tangan di mata. Masih ada yang salah. Perhatikan baik-baik. Ada yang mengikuti, ada yang tidak. Perhatikan sekali lagi. Tangan di hidung. Masih ada yang salah. Sekali lagi. Masih belum konsentrasi. Oke, perhatikan. Ya. Tangan di dagu. Tangan di telinga. Tangan di mata. Tangan di kepala. Tangan di pundak. Oke, baik, terima kasih. Baik, kita ambil absen terlebih dahulu ya. Adalah Anda Prihartini Rani. Baik, semua ada semua ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah mengenai kelompok sosial dalam masyarakat. Mengenai kelompok sosial dalam masyarakat. Nah, baik, perhatikan untuk semua. Di sini ada tujuan pembelajaran kita. Pertama, peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara kelompok sosial primer dan sekunder serta memberikan contoh nyata dari masing-masing jenis kelompok sosial tersebut. Jadi Anda diharapkan untuk memenuhi pengertian dari kelompok sosial primer, sekunder, dan jenis-jenisnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk itu, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, sebelumnya Bapak tanya dulu berkaitan dengan kelompok sosial. Nah, menurut Anda, mengapa kelompok sosial dibutuhkan dalam masyarakat? Ya, silakan Nadi. Berdiri. Karena untuk bersosialisasi, Pak. Untuk sosialisasi. Bagus. Nah, yang kedua, bagaimanakah ciri-ciri dari kelompok sosial tersebut? Ada yang bisa? Ciri-cirinya? Yang bisa?
Struktur, aturan, serta pola perilaku. Oke, baik. Maka, kenapa kelompok sosial itu dibutuhkan dalam masyarakat? Pertama, apa tadi? Bisa bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi, dan bisa kita punya hubungan sosial dengan orang banyak. Itulah pentingnya dari kelompok sosial tersebut. Nah, baik. Kita perhatikan satu video ini dulu ya. Seperti inilah masyarakat Katolik 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Nah, baik. Setelah melihat video tersebut, apa yang Anda simpulkan dari tayangan apa tadi? Siapa yang bisa menyimpulkan atau mengartikan bahwa kelompok sosial itu apa? Ya, Adi. Kelompok sosial itu Pak seperti hanya beragama, Ya, suku, ya, atau kebersamaan seperti anak tadi yang bermain, dia Pak contohnya Pak. bagus. Jadi kelompok sosial itu bisa kita sederhanakan. Keberagaman individu dalam sebuah daerah, dalam sebuah komunitas tergolong dan tergabung menjadi satu kesatuan sehingga membentuk sebuah sistem. Nah, baik. Selanjutnya dari sebuah materi ini saya mau tanya satu. Pernah tidak Anda dikenalkan dalam sebuah organisasi? Misalnya ada organisasimu, Anda disuruh memperkenalkan diri. Ada tidak? Ada ya? Nah, ada. Apa yang Anda rasakan? Merasa diterima atau tidak? Begitu. Bagaimana? Ada pengalamanmu tidak? Bisa sampaikan. Kawan bisa? Misalnya ada satu kelompokmu. Taruhlah itu Anda disebut sebagai pengurus IPMAS. Oke ya, pengurus organisasi Ikatan Mahasiswa dan Pelajar. Oke ya. Jadi Anda disuruh memperkenalkan diri. Anda didengar, diakui atau bagaimana? Didengar Pak. Didengar. Bagaimana kalau seandainya kalau tidak didengar? Tidak didengar Pak. Itu artinya kok dengan seperti caranya Pak. Seperti itu. Boleh. Nah, jadi dalam suatu organisasi kita mesti harus memperkenalkan sebuah situasi di mana organisasi ini mesti harus orang kenal. Bagaimana kemudian ciri dan kelompok sosial itu ya, satu, berinteraksi. Orang akan berhubungan baik dengan orang banyak, mendefinisikan dirinya bahwa dia adalah anggota kelompok itu tersendiri, lalu memiliki sistem nilai dan norma, dan memiliki struktur. Ada yang terakhir yang disebut dengan ada hukumnya. Ini nggak bisa, hukum itu mesti harus kelompok itu mesti harus legal, dia sah. Kalau sah berarti diakui. Coba kalau misalnya pengalaman awan tadi, kalau nggak pas, nggak sesuai, tidak resmi, itu tidak akan pernah diakui. Tapi karena diakui, maka diterima dengan senang hati. Nah, baik. Selanjutnya, Anda membentuk kelompok. Membentuk kelompok 4 saja ya, 4 kelompok sekarang, karena ada yang mau dikerjakan. Anda masuk dalam kelompoknya sekarang. Sudah semua? Sudah. Kelompok satu mana? Kelompok satu.
Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok M. Kelompok 4. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Kelompok 2. Oke, baik. Nah, itu ada tugas dari yang kita bahas tadi. Tetapi sebelum mengerjakan tugas kelompok atau diskusi tersebut, kira-kira ada enggak yang Anda mau tanyakan? Dari pembahasan tadi, ada yang enggak kurang jelas? Silakan dipertanyakan. Sebelum kita masuk dalam sesi diskusi. Ada enggak materi atau pemahaman Anda yang kurang dari penjelasan pengelompokan sosial tersebut? Silakan. Pak, Ya, silakan Nadi. jadi kalau tadi Pak harus kurang mengerti tentang apa Pak namanya yang namanya kelompok usia gitu Pak, kurang mengerti, kurang paham Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, Pak. Sebelum saya jawab, masih ada lagi? Oke, baik. Kelompok sosial ini merupakan sebuah, perhatikan untuk semua. Oke, ini pertanyaannya menarik. Kelompok sosial ini kan individu tergabung menjadi satu. Oke. Ada individu manusia, kemudian membentuk satu kesatuan, belum membentuk satu kesatuan sehingga muncul dia dalam satu kelompok sosial. Oke. Nah, apa contohnya? Kalau di sekolah itu adalah OSIS. Bisa dipahami kira-kira ya? Oke, bisa? Oke, sudah bisa kita lanjut? Oke. Nah, di situ ada tugas yang mesti harus dikerjakan per kelompok Anda. Silakan berdiskusi, silakan bekerja, ya. Dimulai dari sekarang. Dibuat di double folio ya. Dibuat di double folio atau di selembar kertas. Yang mana yang kurang paham? Kenapa? Jadi perhatikan untuk semua. Ini ada pertanyaan temanmu. Ya. Apakah dijabarkan semua? Iya. Jadi contohnya tadi satu. Coba semua perhatikan. Menjelaskan pengertian kelompok sosial. Nah, Anda berangkat daripada sebuah definisi. Lalu kemudian baru Anda jabarkan semuanya. Udah, masih ada lagi yang kurang paham enggak? Udah paham semua? Udah paham. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, dipertanyakan.
Oke, cukup paham ya. Ini juga bantuan terus. Semua sudah selesai? Oke, baik. Sekarang waktunya Anda mempresentasikan hasil diskusi tadi. Ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Silakan maju ke depan. Maju ke depan. Yang lain diperhatikan. Ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, kami dari ruang kelas 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Awan Satriadi. Baik, teman-teman, akan membacakan hasil diskusi kami. Itu soalnya apa pengertian kelompok sosial menurut pendapatmu? Menurut pendapat kami, kelompok sosial adalah pertemuan satu individu dengan individu lainnya sehingga membentuk suatu pengelompokan sosial. Kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kelompok sosial yang kamu ketahui. 1. Kelompok primer. Suatu kelompok yang terjadi interaksi sosial di mana para anggotanya saling mengenal satu sama lain dan berhubungan erat. 2. Kelompok sekunder. Suatu organisasi yang mengandung hubungan intelektual, logis, dan kontraktual. Mereka memiliki anggota karena mereka dapat memberikan alat propagasi atau penghargaan. Yang ketiga, kelompok formal. Adalah kelompok yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang memiliki struktur yang terdefinisi dengan baik dan menjelaskan tentang kekuasaan, tanggung jawab, serta memiliki kekuatan hukum. 4. Kelompok formal adalah kelompok yang muncul dalam pengelompokan formal. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Jika teman-teman kurang paham atau tolong dipertanyakan. Ada kelompok diberi satu pertanyaan. Pertanyaan sudah tuh. Setelah saya terapkan dari kelompok 2 mengajukan pertanyaan dari kelompok 1. Sebutkan salah satu contoh kelompok sosial yang ada di kelompok kita. Salah satu kelompok sosial yang ada. Baik, kami akan menjawab hal dari kelompok 2 oleh kawan saya. Baik, ini kami jawab pertanyaan kelompok 2 itu kelompok sosial yang ada di kehidupan kita. Kelompok sosial yang ada di kehidupan kita itu banyak, tapi lebih menunjuk ke kelompok-kelompok yang seperti kelompok nelayan, kelompok tani, dan juga ada kelompok bir atau bina iman remaja kalau dalam di agama. Baiklah, itu hasil jawaban kami. Apakah kelompok 2 sudah pernah puas? Nah, kami dari kelompok 2 kami sudah bersama. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Baik, itulah hasil diskusi kami atau jawaban kami yang kami dapatkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.
Baik, kelompok selanjutnya. Ya, kami akan menjelaskan tentang mudah-mudahan tentang yang nomor satu, apa pengertian kelompok sosial yang berbeda? Kelompok sosial merupakan kesatuan nyata atau ada tidaknya organisasi lainnya yang berupa kerjasama, komunikasi, asimilasi, akomodasi, dan aktivasi atau kegiatan bersama. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis kelompok sosial yang kami ketahui. Ini nomor satu, kelompok lingkungan atau utama. Orang yang saling berhubungan secara teratur sehingga setiap orang saling berkomunikasi secara berlangsung atau tatap muka. Barulah kelompok satu itu hasil kami. Kita sudah melakukan mas. Baik, kami dari kelompok 1 sudah merasa puas atas jawaban dari kelompok 2. Mana kelompok lain bisa ada pertanyaan? Kami dari pertama nama saya Fernanda, saya dari perwakilan nomor 4. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa itu kelompok informal. Terima kasih. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang dibacakan oleh Sina. Jelaskan apa itu kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang muncul dalam kelompok formal. Bedanya, kelompok informal tidak menggunakan aturan yang mengikat. Contoh kelompok informal adalah kelompok bermain, belajar bersama, dan kelompok kerja. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Jawaban kami. Sudah puas? Nanti kelompok 2 sudah merasa puas dengan jawaban. Kalau bisa ada pertanyaan, kelompok lain. Jadi moderator. Baiklah, kami dari kelompok 3 memberikan pertanyaan pada kelompok 2. Jelaskan pengertian dari kelompok formal. Baiklah, kami akan membahas pertanyaan dari kelompok yang dibacakan oleh Jelaskan pengertian kelompok formal. Kelompok formal atau resmi adalah kelompok yang dibentuk oleh sekelompok orang atau masyarakat dengan struktur yang terdefinisi dengan baik yang menjalankan hubungan kebenaran, kekuasaan, pertanggungjawaban, dan tanggung jawab, tugas, serta memiliki kekuasaan politik. Baiklah, hasil jawaban kami apakah sudah puas? Sudah, teman-teman, kami dari kelompok 3 sudah merasa puas sama jawaban. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, sekian dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baiklah, kami dari kelompok 3 kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Yang diskusi kami dibacakan oleh Mamina. Baiklah, kebetulan saya akan membacakan hasil diskusi kami.
Maka teman-teman yang mendapatkan ini moderator. Karena kami dari kelompok 2 memberikan pertanyaan ke kelompok 3. Mengapa kelompok sosial sangat diperlukan di dalam masyarakat? Karena teman-teman akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang diberikan oleh dia. Soalnya, mengapa kelompok sosial sangat diperlukan di masyarakat? 1. Untuk memainkan peran-peran sosial. 2. Untuk bersosialisasi. 3. Mewujudkan nilai-nilai sosial dalam struktur sosial di masyarakat. Baiklah, kelompok 2 bakal berdasarkan kami masuk sama dari kelompok 2 dan jawaban kelompok 3. Baiklah teman-teman, setelah diskusi kami jika ada kesalahan atau kekurangan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Semua sudah menampilkan beberapa hasil diskusinya. Ya. Dan sekarang kita coba mengambil sebuah pelajaran dari apa yang kita paparkan, apa yang Anda diskusikan terkait dengan materi ini. Satu pertanyaannya adalah bahwa apa yang Anda rasakan, apa yang Anda dapat dari pembelajaran ini? Apa yang Anda dapat dari pembelajaran ini? Apa yang Anda... Silakan dari kelompok? Dari kelompok 1, silakan. Baik teman-teman, izin perkenalkan nama saya Suprapto. Ya, wakil perwakilan dari kelompok 1 Pak. Yang kami dapatkan itu Pak, dalam pembelajaran kita, materi kita tentang pengelompokan sosial, itu Pak, kami bisa memahami tentang dampak positif atau manfaat kelompok yang ada di masyarakat Pak. Baik, terima kasih ya. Oke, itulah satu manfaat dari kita mempelajari kelompok ini sehingga kita tahu mengerti di mana posisi kita berkaitan dengan siapa dan seterusnya. Sebagai anggota masyarakat kita tidak terlepas dengan individu yang lain. Maka kelompok itu sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Sebelum kita tutup, semuanya berdiri dulu. Ya. Apakah masih semangat? Masih belum yakin? Masih semangat? Oke. Perhatikan sekali lagi. Perhatikan sekali lagi. Kalau masih semangat, perhatikan sekali lagi. Tangan di kepala. Oke, ya masih ada yang salah kan? Masih ada yang salah. Berarti sudah tidak semangat lagi. Oke, diulang sekali lagi. Tangan di mata. Masih ada yang salah. Oke, sekali lagi. Masih belum semangat ya? Semangat. Oke. Tangan di kepala. Masih ada yang salah. Sekali lagi. Tangan di hidung. Tangan di telinga. Tangan di mata. Pegang teman. Baik. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan Anda membahas tentang atau Anda mengerjakan tentang definisi dan perkembangan dari dinamika perkembangan kelompok sosial. Nah, itu saja, kita akhiri. Selamat siang. Siang, Pak.